SMA Negeri 1 Probolinggo sebagai sekolah rujukan memiliki program kebijakan mutu, penumbuhan budi pekerti, pengembangan kewirausahaan, gerakan literasi sekolah, aksi sekolah aman dan anti narkoba, serta sekolah adiwiyata mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, kita bertemu lagi ya. Sebelum Bu Elis absen dan melakukan materi hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, Toto. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dah, saya absen dulu ya. Abner. Kemana? Izin. Alia, Anastasia. OSIS ya, dispen ya. Andita, Bila, Citra. Kemarin kalian sudah belajar tentang global warming ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pengukuran. Nah, pengukuran di sini. Sebelum Bu Elis melanjutkan materi, kalian masih ingat besaran itu apa? Saya menjawab. Ayo, angkat tangan. Besaran. Besaran? Ya, silakan. Satuan pokok. Ada yang lain? Oke, sekarang saya mau tanya, kalian punya jas lab? Ya, punya jas lab. Terus kalian dapat kain kan? Awal masuk kalian dapat kain. Nah, biar kain itu bisa kalian gunakan, kalian pakai, itu diapakan? Dijahit. Nah, kalau dijahit, terus kalian butuh alat ukur apa? Meteran, betul. Oke. Di sini Bu Elis punya video. Kejadian tak terduga seringkali terjadi pada beberapa manusia, seperti yang menariknya sampai-sampai roda mobil itu rontok di jalanan. Oke. Udah, ada yang pernah mengalami enggak? Enggak. Pernah melihat apa enggak? Barusan. Bu Elis pernah mengalami sendiri di depan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ban mobilnya bisa lepas? Permisi guys. Bautnya kurang seret. Bahasa kurang seret itu bahasa mana itu? Oke. Nah, kalian sudah tahu bautnya kurang seret, Bu. Ya, kurang kencang. Menurut kalian bagaimana atau solusi apa biar ban itu tidak lepas? Dicek dulu sebelum perjalanan, terus diapakan? Dicek, sudah dicek, kemudian diapakan? Diservis, terus mirip lah, dicek ya. Ada lagi, bautnya dikencengin lagi. Hari ini kita akan melakukan beberapa tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, melalui diskusi kalian bisa menganalisis fungsi dan kegunaan alat ukur panjang. Ya, kemudian kalian melakukan praktikum. Nah, setelah melakukan praktikum menggunakan alat ukur, kemudian kalian berdiskusi
mampu mengemukakan hasil pengukuran. Jadi kalian nanti ketika praktikum kalian bisa melakukan atau mengemukakan hasilnya, berarti nanti ada presentasi ya. Kemudian berikutnya melalui diskusi kelompok kalian mampu mengorganisasikan hasil data kalian, hasil pengukuran kalian nanti. Nah, kemudian melalui praktikum kalian mampu mengevaluasi. Mengevaluasi bisa melalui kalian nanti presentasi. Kemudian di akhir nanti ada yang namanya post test. Nah, di sini kegiatan yang hari ini akan berlangsung. Yang pertama memberi masalah. Tadi sudah saya beri. Gimana kalau misalkan ban itu lepas? Apa yang perlu kalian lakukan? Solusinya bagaimana? Nah, itu suatu masalah. Terus ada yang jawab harus dikencengin Bu, bautnya diseritin ya. Kemudian mendiskusikan permasalahan. Kalian sudah berdiskusi kan tadi kan. Kemudian praktek. Jadi ini sudah dibagi kelompok ya. Nanti praktikum. Kemudian mempresentasikan hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah penguatan konsep. Nah, penilaiannya seperti Bu Elis yang sampaikan sebelumnya, ada 3 ranah di sini. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Ya, kalian harus bisa memprosesnya. Jadi setiap penilaian nanti akan kalian dapatkan dan harus kalian penuhi. Itu ya. Selanjutnya, nah ada pretest. Pretestnya sudah saya bagikan linknya kan? Ayo dibuka semua HP-nya. HP-nya canggih-canggih sudah, tidak seperti punya Bu Elis ini. Oke, dibuka linknya. Kalau tidak bisa masuk link, ada kode. Bentar, saya buka kodenya. Nah, ini yang tidak bisa pakai kode ini. Sudah bisa masuk? Tunggu. Udah banyak yang masuk? Sudah saya bisa mulai ya? Oke. Silakan. Ayo dikerjakan. Gak apa-apa. Apa? Kerjakan, ayo. Itu materi yang lalu. Itu ada peringkatnya sekalian, jadi kalian bisa tahu. Hadap sini aja, nggak apa-apa. Ambil di sudah. Oke, sudah ya, saya akhiri ya. Nah, sekarang Bu Elis punya 2 botol. Ya, 2 botol. Bu Elis punya 2. Ada yang ungu sama Tosca ya, bukan? Ya, Tosca. Di sini kalau misalkan saya buka tutupnya, ya, saya buka tutupnya. Kemudian saya balik. Saya tutup di sini. Satunya yang Tosca ini saya tutupkan di sini. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Satu-satu. Siapa yang mau jawab? Satu-satu. Siapa yang mau jawab? Ayo, Risma. Siapa? Oke, Firos. Diameternya berbeda. Nah, ada yang lain? Sailendra. Diameter yang ungu lebih besar daripada diameter tutupnya yang ini. Oke, ada yang lain? Sama ya diameternya ya. Ada yang lain kenapa?
bentuknya berbeda, Bu. Ya, satunya bentuknya seperti ini, satunya ini. Bentuk tutupnya berbeda. Nah, sekarang tadi ada jawabnya ini, Bu. Diameternya berbeda. Ya, satunya ungu itu lebih besar, Selendra bilang. Terus yang Tosca ini lebih kecil. Nah, gimana cara mengukurnya? Diameter, entah itu diameter lebih besar, itu lebih kecil, itu bagaimana? Nah, maka dari itu Bu Elis akan memberikan praktikum. Kalian akan melaksanakan praktikum. Alat-alatnya sudah ya? Ada 2 alat. Kemudian ada alat yang diukur, ada 3. Ada koin, uang koin. Sudah? Kalian sudah dapat semua ya? Kemudian tutup botol sudah? Oke, kemudian buku, masing-masing kalian bawa buku kan? Jangan sampai tidak bawa buku ya. Oke, lanjutnya LKPD. Sudah ya, LKPD? Masing-masing kelompok sudah dapat. Nah, kalian lihat dulu di situ untuk petunjuk penggunaan LKPD-nya. Ya, jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Dibaca dulu itu petunjuknya sama capaian pembelajarannya. Oke, di pertama ada orientasi peserta didik. Nah, di sini Bu Elis juga punya video. Itu video untuk bisa kalian menjawab di orientasi. Produknya nanti knalpot depan sama yang kita ini karburator balipol juga mau depan ini juga di sebelah sana menggunakan tutup. Oke, sudah. Saya kira masalahnya sudah ada di situ ya. Kalian bisa baca di situ tentang orientasinya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dilihat lagi untuk petunjuknya ya. Orientasi. Silakan dikerjakan. Perkenalkan, nama saya Wardah Diana Frida. Nama saya Faidia Ramadan Ismail dari absen dari absen 10. Saya Fedita Muarsari, absen 6. Saya Faidia Saputri, absen 13.
otomotif yang tadi sudah ditampilkan video oleh Bu Eli. Permasalahan apakah yang kalian temukan dalam video tersebut? Menurut pendapat dari kelompok kami adalah oli dari motor tidak diganti yang menyebabkan suara mesin menjadi kasar dan timbul asap dari knalpot. Dan seharusnya ganti oli motor setiap 1 bulan sekali agar hal tersebut tidak terulangi lagi. Oke, yang kedua dari tabel percobaan kita, yang pertama ada tutup botol. Nah, bagian yang diukur itu diameter keluar menggunakan alat ukur jangka sorong dengan skala utamanya 2,7 mm, skala minusnya 0,06 mm. Nah, untuk hasil percobaan HP-nya yaitu 2,76. Kalau koin bagian yang diukur diameter keluar dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Oke, untuk skala utamanya yaitu 2 mm, skala minusnya 0,01, untuk HP-nya 2,01 mm. Berapa kilometer jarak ini bisa ditempuh? Berarti satu oli berapa? Iya, Bu. Iya, Bu, gitu, Bu. Itu mengganti oli saat jaraknya itu 2000 hingga 40.000 kilometer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosida Pribadi. Perkenalkan, nama saya Rangga Pramudia Widya Rahman. Perkenalkan, nama saya Mega Akbar. Perkenalkan, nama saya Fadil Sayyada. Saya Dato' Najib. Mulai dari Permasalahan apakah yang kalian temukan dalam video tersebut? Pertama, rusaknya piston yang membuat pembakaran mesin yang tidak sempurna dan menyebabkan suara yang berbeda dari DC. Tabel hasil percobaan pengukuran besaran disis. Yang pertama, tutup botol yang berdiameter 2, alat ukur jangka sorong, skala utamanya adalah 30 mm, skala minusnya 0,15 mm, dan hasil pengukurannya Apa yang dimaksud fisis dalam oversize piston dan penyebab oversize piston pada motor itu apa? Berbagai hal seperti panjang masa, suhu, kecepatan dan banyak lagi. dan virusnya apa yang menyebabkan oversize pada mesin piston? Diakibatkan pada usia pemakaian yang cukup lama atau motor yang sudah tua. Kemarin, nah di sini besaran merupakan sesuatu yang ditentukan atau diukur, dan hasil pengukuran dinyatakan dengan satuan. Satuan yang kita pakai adalah satuan internasional ya. Jadi kalau misalkan massa itu bukan gram, tetapi pakai kilogram. Ya, kalau panjang bukan bukan milimeter, ya, bukan inci, tapi pakai meter, kilometer dan lain sebagainya. Ya, nah sekarang pengukuran itu sendiri adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain. Alat yang kalian gunakan kemarin namanya alat ukur. Kemarin kalian menggunakan mikrometer skrup sama jangka sorong. Nah, hasil pengukuran itu ada dua, terdiri dari dua, nilai pasti sama nilai taksiran. Biasanya nilai taksiran itu ditandai dengan garis bawah. Skala terkecil dari jangka sorong berapa? 1 cm 0,01. 01 Kalau mikrometer skrup 0,01 mm 0,1. Berarti sudah paham ya antara skala terkecilnya ya. Mikrometer skrup itu skala ketelitiannya adalah 0,01, betul ya? Milimeter. Kemudian untuk jangka sorong adalah 0,1. Nah, untuk membacanya ada skala utama sama skala nonius. Sudah bisa semua.
Nah, kalau mikrometerskop tujuannya atau kegunaannya untuk apa? Kemarin ketebalan. Kemarin kalian sudah mengukur apa? Ketebalan apa? Buku. Kalau jangka sorong untuk diameter. Diameter kalian kemarin mengukur apa? Tutup botol sama uang koin. Tutup botol itu bisa dihitung 2 diameter ya? Apa aja? Luar sama dalam. Berarti ada bedanya ya. Jangka sorong itu bisa digunakan selain untuk mengukur diameter, bisa juga untuk kedalaman. Ya, Bu, bisa untuk kedalaman laut enggak bisa. Ya. Oke, saya lanjutkan. Aturan angka penting. Nah, ini ada beberapa untuk angka ini termasuk angka penting apa bukan ya? Kayak gitu. Di sini ada beberapa angka penting. Semua angka bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda, biasanya garis bawah. Itu merupakan angka penting. Misalkan nih 3,30. Berapa angka pentingnya? 3, betul. Semua angka 0 yang terletak di kanan bukan 0. Bukan 0 itu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 ya. Itu bukan 0. Kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda tadi itu, garis bawah ya. Kemudian semua angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0 itu angka penting. Contoh 305, berarti 0-nya itu terhitung angka penting ya. Kemudian yang termasuk bukan angka penting, semua angka yang terletak di kanan angka yang diberi tanda bukan angka penting. Oke ya, sudah selesai untuk post testnya. Jangan lupa angket motivasi belajarnya yang saya berikan nanti diisi. Ya, ada 40, kalian tinggal mencentang saja. Di situ sudah ada petunjuk pengerjaannya. Kalian isi, nanti dikumpulkan ke belis ya. Oke, refleksinya. Kalian sudah bisa atau dapat mengidentifikasi dengan tepat besaran fisika. Sudah apa belum? Dengan alat ukur kemarin? Sudah bisa, tetapi kekurangan kalian cuma satu, kurang teliti aja. Ya, melihatnya kan setiap orang kan berbeda, ya kan? Terus yang kedua, mampu menjelaskan cara menggunakan dan membaca hasil. Kalian sudah bisa menjelaskan dan sebagainya. Kemudian memahami cara mengolah data. Kemarin sudah bisa, kalian sudah bisa menganalisis kan ya? Sekarang yang kurangnya, kalian kurang di mananya? Selain membaca dengan teliti, apa lagi? Memahami soal. Kesimpulannya, nah ini dari kemarin kita belajar pengukuran. Kesimpulannya adalah yang pertama, hasil pengukuran itu dinyatakan dengan angka penting. Ya, angka penting dihasilkan dari nilai pasti dan taksiran. Kemudian besar ketidakpastian adalah ditentukan setengah dari skala terkecil. Kemudian jangka sorong sama mikrometerskop itu mempunyai kegunaan masing-masing. Kemudian jangka sorong untuk membaca atau mengukur diameter. Kemarin kalian sudah praktik tentang mengukur diameter tutup botol sama koin ya. Nah, itu bisa untuk diameter bola dan lain sebagainya. Kemudian kedalaman lubang, bukan sumur. Tidak bisa kalau sumur ya. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan pertemuan selanjutnya pelajari tentang
pengukuran tidak langsung, ya, dipelajari kemudian dirangkum, nanti dikumpulkan rangkumannya. Terima kasih untuk hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Terima kasih ya.